puasa atau tidak puasa, macam-macam. Makanya puasa ini Allah perintahkan hanya kepada orang-orang beriman. Allah tidak memerintahkan kepada orang kaya untuk berpuasa. Kenapa? Karena ada juga orang kaya yang berpuasa. Allah tidak perintahkan kepada orang-orang miskin. Kenapa? Ada juga orang miskin yang tidak berpuasa. Allah tidak perintahkan puasa kepada pejabat. Kenapa? Ada juga pejabat yang tidak puasa. Pendek kata puasa ini hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kalau imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jadi orang miskin mudah melaksanakan puasa. Dia jadi orang kaya mudah melaksanakan puasa. Dia menjadi pejabat mudah melaksanakan puasa. Pendek kata, jadi apapun dia, dimanapun dia berada, apapun profesinya, mudah melaksanakan daripada yang namanya puasa. Kenapa? Dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya puasa, saudara, ini ibadah yang sifatnya sir, yang sifatnya rahasia. Karena rahasia yang tahu hanya Allah dan pelakunya saja. Orang lain bisa dibohongin, Allah tahu. Makanya Pak Bu, bukan berarti yang ikut buka puasa dia orang berpuasa juga. Kenapa? Ada juga orang yang tidak berpuasa tapi rajin kalau menghadiri buka puasa bersama. Yang barangkali pura-pura lemes bisa. Bukan berarti yang ikut sahur terus puasa enggak juga. Ternyata ada nggak yang lapor puasa orang Islam? Ada nggak kira-kira? Ada ya? Apa tanda-tandanya satu daerah, satu kampung, satu tempat di situ banyak orang Islam yang nggak puasa? Di antaranya tanda-tandanya kalau siang rumah makan buka. Ini di antara tanda-tandanya. Walaupun ditutup lampu, yang kelihatan cuma sendalnya doang, katakan. Orang nggak puasa. Makanya saya pernah ngobrol sama salah satu penjual nasi itu, kalau sudah bulan puasa Pak, ini omsetnya 3 kali lipat. Coba bayangkan, gimana gak 3 kali lipat? Sore layanin orang buka, malam makan sahur, siang makan siang, 3 kali lipat itu omset. Padahal bulan puasa itu. Makanya saudara, kita jangan sampai menjadi penyebab orang lain tidak berpuasa. Contohnya apa? Contohnya kita jam 8 pagi jualan nasi uduk. Tengah-tengah orang Islam. Itu sama halnya kita menjadi penyebab orang yang tidak berpuasa. Coba bayangkan Pak, misalnya kita jualan nasi uduk di tengah-tengah orang Islam yang baru puasa, gara-gara kita jualan sehingga banyak orang tak puasa. Maka satu orang beli nggak puasa gara-gara kita, ngalir dosanya kepada kita. Coba bayangkan, kalau gara-gara kita jualan ada 1000 bungkus yang laku, gara-gara kita jualan 1000 orang nggak puasa gara-gara kita, maka tiap hari kita mengalir dosa 3.000 orang yang tidak berpuasa. Kalau sampai 30 hari, 30.000 orang yang kepada kita dosanya. Lalu di mana kita diperbolehkan jualan bulan puasa? Supaya kita nggak dosa jualan bulan puasa itu, jualan di tengah-tengah orang yang tidak punya kewajiban puasa. Siapa? Yang pertama misalnya kita jualan di tengah orang-orang kafir, nggak wajib puasa, boleh silakan. Yang kedua kita jualan di tengah-tengah orang gila. Misalnya ada orang gila semuanya tuh, kita jualan boleh tuh nggak ada. Kenapa? Orang gila tidak punya kewajiban puasa. Atau bahkan kita jualan di tengah-tengah anak kecil, boleh tuh kita jualan makanan. Kenapa? Karena anak kecil tidak punya kewajiban puasa. Tapi kalau jualan di tengah-tengah orang Islam, saudara, banyak orang yang wajib puasa. Di situ kita jualan. Jangan-jangan kita menjadi penyebab orang Islam yang tidak melaksanakan daripada ibadah puasa, ngalir dosanya kepada kita. Puasa sifatnya rahasia.
nggak puasa susah dibedakan. Bahkan kalau kita pulang kampung silakan ditanya nggak, pokok puasa nggak? Ditanya nggak kira-kira? Enggak. Nggak ada yang nanya. Jadi gini Pak, suatu contoh ini, saking rahasianya orang puasa itu, misalnya kita punya tetangga nih, tetangga kita mau berangkat haji, malam udah selamatan, udah berbagai macam acara, doa bareng. Terus tiba-tiba paginya udah berangkat dia ke bandara. Harapannya apa? Mau berangkat haji nih. Sampai di bandara, ternyata pesawat sudah berangkat. Maka karena pesawat sudah berangkat, kata anaknya, Pak, ini pesawat sudah berangkat Pak. Kita ngejar pesawat nggak mungkin. Udah Pak, gimana kalau kita pulang saja Pak? Hajinya tahun depan saja. Apa kata bapaknya? Kalau sampai kita pulang nggak malu dah kita. Kita orang terhormat, kita orang sekalian. Kalau sampai gagal melaksanakan ibadah haji maka mau ditaruh mana muka keluarga kita. Lalu gimana Pak? Udah gini aja lah ya. Jadi selama musim haji ini kita ngumpet saja di hotel. Yang jelas kita ngumpet jangan sampai keluar dari hotel. Karena kalau sampai keluar dari hotel ya takut-takut nanti ada orang mengenalin kita. Makanya udahlah kita ngumpet di hotel selama musim haji. Orangnya gimana Pak? Gampang, gocek bapaknya di hotel. Maka satu keluarga ini saudara selama musim haji dia ngumpet di hotel. Waktunya orang pulang haji dia ikut pulang. Kira-kira nyampe di rumah dipanggil Pak Haji apa kira-kira? Semua orang panggil Pak Haji. Padahal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kagak berani nyicipin itu makanan. Walaupun kuat, walaupun lapar, tahan itu lapar. Walaupun haus, tahan itu haus. Walaupun ada kesempatan saudara, orang beriman tidak pernah kesempatan itu dijadikan sebagai alasan. Tapi kalau orang yang tidak beriman, imannya lemah, cari-cari kesempatan. Anaknya di rumah suruh pergi jajan, istrinya di rumah disuruh ke pasar, ya apa? Makan. Imannya bermasalah saudara. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya sebelum bulan Ramadan ini kita perbaiki daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan saudara bagaimana menghadapi bulan Ramadan ini iman kita sudah siap. Kalau iman kita sudah siap saudara, kita bangga, kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa iman kita siap? Karena banyak juga orang yang bahagia senang datangnya bulan Ramadan, banyak macamnya. Karyawan senang datangnya bulan Ramadan, kenapa? Mau dapat THR. Kalau nggak ada Ramadan nggak ada THR. Yang perantau senang datangnya bulan Ramadan, kenapa? Mau pulang kampung. Yang dagang senang datangnya bulan Ramadan, kenapa? Karena laris dagangan. Coba laku. Kalau sudah bulan Ramadan, biji salak laku juga. Gimana? Bulan Ramadan biji salak laku dijual. Ini biji salak laku. Saking berkahnya daripada yang namanya bulan Ramadan. Tapi yang dimaksud bahagia saudara, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu berbagai macam amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya mudah-mudahan Pak kita sampai kepada bulan Ramadan. Amin. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin. Dan sempurna targetnya apa? Targetnya la'allakum tattaqun, harapannya menjadi orang bertakwa. Jadi puasa saudara merupakan satu sarana untuk menjadi orang bertakwa. Amin. Kalau puasanya enggak Pak, jangan harap jadi orang bertakwa.
Walaupun dia aku bertakwa, saya bertakwa padat, cuma kagak puasa jauh saudara. Kan ada Pak, kadang-kadang orang yang begini, saya sholat tiap jam kalau puasa rajin. Pernah nggak dengar kira-kira itu? Itu dijawab di banyak misalnya itu. Jadi saya sholat enggak, tapi kalau puasa saya rajin. Coba bayangkan, sholat yang 5 menit saja Pak kagak kelaparan, apalagi seharian. Coba bayangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan saudara bagaimana kita nanti melaksanakan daripada yang namanya ibadah puasa. Kita ajak anak kita ajak saudara kita ajak keluarga kita bagaimana saudara melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan targetnya mencapai derajat daripada orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya di antaranya tanda-tanda seseorang ini mencapai derajat takwa kalau puasa bulan Ramadan ini, kalau sudah bulan Syawal, Pak. Bulan Syawal apalagi yang pulang kampung, 1 Syawal kami nggak di kampung kira-kira. Sibuk jalan sini, jalan sana, makan di mana-mana. Maka pada saat itu Pak ukurannya mencapai derajat takwa atau enggak, saat ada zuhur berkumandang, dia sholat apa enggak? Itu aja. Kalau saat ada berkumandang dia pergi ke masjid, dia melaksanakan sholat berjamaah, baca Qurannya masih dijaga, zikirnya masih dijaga. Kalau ada orang yang semacam ini saudara, ada tanda-tanda dia mencapai daripada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau zuhurnya lewat Pak, dengan alasan saya kan silaturahmi kepada Allah juga, zuhurnya lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, subuh, apalagi saudara, jangan-jangan orang yang semacam ini sebenarnya dia tidak berpuasa, cuma ngaku-ngaku saja berpuasa. Sehingga apakah mencapai daripada yang namanya derajat takwa? Tidak ada peningkatan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kadang-kadang saudara, kalau sudah mau lebaran Pak, kadang-kadang nih, ya Bu, kadang-kadang nih orang yang tidak puasa sama orang yang berpuasa, persiapan lebaran lebih heboh orang yang tidak berpuasa. Betul. Biasanya nih, yang puasa tenang-tenang saja dia perbaiki zikirnya, perbaiki baca Qur'annya, macam-macamnya. Orang yang gak puasa bikin kue macam-macam. Pendek kata, orang yang tidak berpuasa kadang-kadang lebih heboh mempersiapkan lebaran. Padahal orang yang tidak berpuasa itu lebarannya cuma numpang kepada orang yang berpuasa. Gimana? Orang yang tidak berpuasa lebarannya cuma numpang, tapi lebih heboh. Bahkan kadang-kadang saudara, orang yang pulang kampung lebaran Pak belum tentu puasa juga. Bahkan kadang-kadang yang tidak berpuasa lebih genong persiapan. Nikah 3 bulan kayak tahun dulu. Padahal dia nggak puasa. Alasannya apa? Mau lebaran di kampung. Padahal orang yang tidak berpuasa lebarannya lupa kepada orang yang berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saudara kita juga kawan kufar Pak. Orang subuh kita niatkan sampai hari kiamat. Amin. Kalau kita niatkan sampai hari kiamat Pak, kita takdir saya niatkan sampai hari kiamat. Setelah kita gak ada, akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak cucu kita untuk meneruskan daripada istiqomah. Dulu ada sekedar gandengan yang akan tentunya nanti akan dibagi. Masjidil Muslimin Rahmatullah, mari kita dengarkan jabatan daripada Bapak Ketua DPI Kelurahan Makassar, Bapak Sutisma. Kami waktu bersilakan.